sekalian, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita mendengarkan firman Tuhan, dan bukan hanya mendengarkan tapi juga merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. 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 Selamat pagi saudara sekalian. Shalom. Seringkali shalom itu dibalas lebih keras daripada selamat pagi, begitu ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, boleh kembali bersama-sama dengan saudara sekalian di sini beribadah bersama-sama seperti pulang kampung, ketemu dengan teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang sudah lama tidak ketemu, ya, sebagian dulu masih remaja, sekarang sudah bawa anak, ya, terasa tua kalau kembali ke sini saudara sekalian. Terima kasih untuk berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan untuk kita semua. Nah, saudara sekalian, ada seorang bapak yang baru meninggal istrinya. Setiap hari sejak istrinya meninggal, bapak ini selalu datang ke kuburan istrinya, membawa kursi kecil, lalu duduk di sebelah kubur itu sambil dia kipas-kipasin kubur itu, lalu dia menunjukkan mimik yang penuh dengan kesedihan. Secara tindak tanduk dari bapak ini diamati oleh penjaga kuburan. Setiap hari bapak ini datang, tidak peduli hari hujan, hari panas, cuaca mendung, dari dalam segala cuaca dia selalu hadir, duduk di sebelah makam istrinya, lalu berjam-jam di situ. Saudara, ketika menginjak hari ke-14 atau 2 minggu, penjaga kubur tidak tahan lagi untuk bertanya alasan kenapa ada seorang yang masih setia, masih menunjukkan kecintaan kepada almarhum istrinya di tengah-tengah dunia yang kehilangan kesetiaan. Lalu kemudian penjaga kuburan datang kepada bapak itu dan bertanya, "Pak, saya kagum dengan kesetiaan bapak kepada istri bapak." Oh, kemudian bapak itu berkata, "Jangan gitulah. Saya bukan seorang suami yang setia." "Enggak, bapak, setiap hari saya lihat di sini duduk berjam-jam di sebelah makam kuburan istri bapak. Saya mau tahu kenapa bapak itu begitu setia." "Pak, saya cuma melakukan apa yang dititahkan atau dipesankan almarhum istri saya." Oh, saudara sekalian, penjaga kuburan makin heran. Ada orang yang masih setia menjalankan pesan istrinya, meskipun tidak mudah, setiap hari tidak pernah absen. Kemudian penjaga kuburan bertanya, "Kalau boleh tahu, Pak, apa yang istri bapak pesankan kepada bapak?" Kemudian dia berkata, "Waktu istri saya sakit keras, sudah parah, dia tahu umurnya tidak panjang lagi, dia berkata kepada saya, 'Kalau saya meninggal dunia nanti, kamu tidak boleh menikah lagi sebelum tanah kuburan saya kering.'" Jadi setiap hari dia kipasin kuburan itu supaya cepat-cepat kering dan dia cepat-cepat menikah lagi, saudara sekalian. Saudara, manusia suka menilai sesuatu yang kelihatan dari luar, sesuatu yang baik yang dilihat, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menduga apa yang ada di dalam hati. Seperti kata pepatah, dalamnya laut dapat diduga, tapi dalam hati siapa yang tahu.
Tetapi saudara sekalian, bukan demikian bagi Tuhan. Karena Tuhan itu maha tahu dan Dia menembus kedalaman hati setiap manusia. Saudara, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang di hadapan manusia, mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang religius, orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang rajin memberikan persembahan, orang-orang yang rajin melakukan Taurat, perintah-perintah Tuhan. Tetapi Yesus tahu kedalaman hati mereka. Saudara, Matius 23 ayat 23 dan 24 yang kita baca tadi merupakan satu bagian dari bagian yang besar dalam Matius 23. Dan Matius 23 adalah kumpulan ucapan Yesus yang menegur atau memperingati orang banyak tentang perilaku yang negatif dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara, kemungkinan besar semua perkataan dalam Matius 23 ini tidak diucapkan Yesus sekaligus ya, tetapi ini merupakan kumpulan yang dikompilasi dan disusun oleh Matius sehingga kita mendapatinya seperti saat ini. Saudara, Matius 23 dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah 3 peringatan kepada murid-murid Yesus dan orang-orang banyak tentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka diperingati untuk tidak mengikuti ajaran ahli Taurat dan orang Farisi, tidak mengikuti kehidupan mereka. Boleh mengikuti ajaran mereka, tapi jangan meniru kehidupan mereka. Mereka diperingati akan orang-orang Farisi yang suka bermegah dan mendapatkan kehormatan, mencari kehormatan. Mereka diperingati untuk hanya menghormati Tuhan saja, bukan mereka. Bagian kedua adalah 7 celaka. Celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Dan firman Tuhan hari ini adalah celaka yang keempat. Orang-orang Farisi ditegur Tuhan dengan keras karena mereka mengabaikan sesuatu yang terpenting. Saudara, orang-orang Farisi mereka memberikan persembahan perpuluhan berupa selasih, adas manis dan jintan seperti yang diperintahkan Tuhan dalam Ulangan 14 ayat 22. Haruslah engkau mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladang. Namun sayang saudara sekalian, mereka gagal. Kalau dalam bahasa anak muda sekarang, gagal paham. Gagal melakukan yang paling penting dalam hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Saudara, bulan Maret tahun 2015, hakim memvonis seorang nenek yang bernama Asyani yang berusia 63 tahun dengan vonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda 500 juta rupiah. Subsidiar 1 hari hukuman percobaan. Saudara, apa yang dilakukan seorang nenek ini, nenek Asyani ini? Dia dituduh mencuri 7 batang kayu jati di tanah milik perhutani yang sebetulnya menurut pengakuan dia itu tanah milik suaminya sendiri dan itu pohon yang ditanam suaminya sendiri. Saudara sekalian, di satu sisi hakim telah melakukan tugasnya dengan mengacu kepada KUHP hukum, tetapi banyak orang mengkritik bahwa hakim telah meninggalkan, mengabaikan sisi-sisi kemanusiaan. Saudara sekalian, orang Farisi sepertinya orang-orang yang melakukan hukum Tuhan. Mereka melakukan dengan giat, bahkan bukan seperti orang-orang pada umumnya. Mereka melakukan extra mile, lebih besar, lebih banyak, lebih hebat, lebih luar biasa. Tetapi mereka melupakan esensi dari hukum Taurat itu. Saudara sekalian, tadi kita baca Ulangan pasal 14 ayat 22 dan kalau saudara bisa baca di rumah Ulangan 26 ayat 12-15, kita bisa membaca bahwa sesungguhnya perintah Tuhan untuk memberikan
perpuluhan kepada bangsa Israel. Pada tahun yang ketiga mereka diminta untuk menikmati perpuluhan itu, makan perpuluhan itu di rumah mereka, bukan dibawa ke bait Allah lagi, tapi di rumah mereka, dan menikmati berkat Tuhan dari Yahweh sang pencipta dan pemilik tanah mereka itu, bersama-sama dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi dan sosial. Mereka diminta untuk makan bersama-sama dengan orang Lewi. Kenapa orang Lewi, saudara sekalian? Bukan karena mereka adalah hamba Tuhan, orang dalam konteks modern sekarang ini, tapi mereka adalah orang-orang yang tidak punya penghasilan. Mereka tidak punya tanah, mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu. Pada waktu itu belum ada orang jualan online, handphone, atau jual yang lain. Kebanyakan orang menghasilkan dari tanah. Dan orang yang tidak punya tanah adalah orang yang miskin. Demikian juga dengan orang asing, mereka diminta untuk menikmati perpuluhan itu bersama-sama dengan orang asing, karena tentu saja orang asing tidak punya tanah dan tidak punya sumber penghasilan. Mereka juga diminta untuk menikmati berkat Tuhan itu, perpuluhan itu bersama dengan anak-anak yatim dan para janda yang telah kehilangan ayah dan suami-suami mereka sebagai tulang punggung keluarga mereka. Saudara, perintah Tuhan untuk menikmati perpuluhan bersama dengan orang-orang yang lemah ini sejalan dengan perintah-perintah Tuhan dalam perjanjian lama. Misalnya dalam Sakaria, mari kita buka Sakaria pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai dengan 10. Sakaria pasal yang ke-7 ayat 9 sampai 10. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Serupanya bukan hanya orang-orang Farisi yang gagal paham atau gagal melakukan perintah Tuhan yang terpenting ini, tetapi juga bangsa Israel jauh sebelumnya. Mari kita buka Amos pasal yang ke-5, saudara sekalian. Amos 5 ayat yang ke-21 sampai 24. Amos yang ke-5 ayat 21 sampai 24. Bunyi firman Tuhan demikian. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang dengan perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Saudara, Tuhan tetap sama. Tuhan yang muak dengan perilaku yang munafik. Tuhan yang menegur dengan keras orang-orang yang mengabaikan hal yang paling penting di dalam hukum Taurat. Saudara, orang Farisi dikatakan sebagai orang-orang yang munafik dan orang-orang yang buta. Mereka bisa melihat, tapi mereka tidak melihat. Saudara, kalau kita kembali ke Matius 23 ayat yang ke-24, saudara sekalian, yang kita baca tadi, dikatakan ayat 24, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta di dalamnya kamu telan. Saudara sekalian, nyamuk, kalau kita melihat dalam Imamat pasal 11 ayat 20 sampai 23, adalah bagian daripada binatang yang najis untuk dimakan karena adalah serangga. Tetapi di satu sisi mereka membuang nyamuk, tapi mereka menelan unta. Unta adalah binatang yang besar, jauh lebih besar daripada nyamuk. Dan unta juga binatang yang najis. Tapi mereka membuang nyamuk, tapi menelan unta. Sesuatu yang jelas-jelas harus mereka lakukan, mereka tidak lakukan.
Memang betul mereka melakukan perintah Tuhan, memberikan persembahan perpuluhan dengan rajin, tapi mereka melupakan yang paling penting, yang merupakan esensi daripada itu. Saudara sekalian, bahaya yang terbesar dalam kehidupan orang-orang yang religius, yang menjalankan ibadah itu adalah kemunafikan. Saudara, lihatlah bangsa Indonesia ini yang dikatakan sebagai bangsa yang beragama. Kita bukan bangsa yang sekular, bukan bangsa yang ateis. Orang yang ateis di Indonesia ini dicibir. Tetapi lihatlah perilaku bangsa ini. Kita menjadi bangsa yang paling korup, salah satu bangsa yang paling korup padahal salah satu bangsa yang paling religius di dunia ini. Karena banyak orang mengejar sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang dipandang orang lain sebagai hal yang luar biasa, pencapaian hebat, tapi melupakan hal yang lebih penting daripada itu. Suatu hari anak saya, Marvel, usia 3 tahun, berkata kepada saya, Pak, apa sih narsis itu, Pak? Saya tidak mudah menjelaskan apa itu narsis kepada anak umur 3 tahun, saudara sekalian ya. Saya nggak tahu dari mana dia dapat kata narsis itu, karena kami tidak pernah membiarkan dia melihat TV. Mungkin dari mahasiswa saat yang suka ngomong narsis dan segala macam, karena dia suka diajak foto selfie sama mahasiswa saat begitu ya. Terus sekalian, saya cuma katakan narsis itu orang yang suka foto selfie, saya bilang gitu ya. Nah, saudara, budaya selfie menjadi atau wifi menjadi budaya yang ngetren pada masa ini. Ya. Kalau orang dulu bepergian begitu ya, zaman dulu ketika kamera masih pakai kamera roll film, ya, orang seringkali bingung bagaimana caranya memfoto ya, kadang-kadang gantian kita fotonya begitu. Sekarang semuanya pakai tongsis ya, tongkat narsis. Saudara, orang yang upload fotonya lalu mengharapkan orang nge-like ya, suka dengan gambar kita ya. Tidak jarang saya lihat ada orang yang upload fotonya sendiri lalu tidak ada yang suka, tidak ada yang like, dia sendiri yang like gambarnya sendiri begitu. Atau memberikan tulisan status tertentu, nggak ada yang like, dia sendiri yang like statusnya dia. Saudara sekalian, narsis adalah kekaguman yang berlebihan kepada diri sendiri dan mengharapkan orang juga mengakui kekaguman itu atau kehebatan itu. Tetapi yang menurut saya cukup bahaya juga adalah sebuah narsisme rohani. Bukan hanya narsisme foto, fisikal, penampilan fisik, tetapi narsis secara rohani. Sekalian, dalam bulan ini kita dihimbau untuk memberikan persembahan perpuluhan, memberikan persembahan dan sebagainya, dan itu baik, saudara sekalian, itu baik. Tetapi mari kita juga memikirkan akan hal ini, bahwa jangan kita mengabaikan yang lebih penting daripada itu. Bukan berarti kita tidak usah salah, tidak usah beribadah, nggak usah melayani Tuhan, nggak usah memberikan persembahan, tapi yang penting hati kita di hadapan Tuhan. Itu pun juga bukan sesuatu yang benar. Tetapi yang seringkali harus kita waspadai adalah bagaimana ketika kita memberikan pelayanan kepada Tuhan, ketika kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menunjukkan kesalehan hidup. Apa yang menjadi motivasi kita? Apakah supaya kita dianggap sebagai orang yang saleh? Apakah kita mau dipandang sebagai orang yang luar biasa hebat? Ataukah kita sungguh-sungguh sincere, sungguh-sungguh tulus dari dalam diri kita yang paling dalam? Kita rindu melakukan yang Tuhan mau. Berkaitan dengan firman Tuhan pada hari ini, mari kita merenungkan apakah kita sudah berlaku adil.
menunjukkan belas kasihan, mercy kita, menunjukkan kesetiaan kita kepada orang-orang yang memang menurut kita tidak layak untuk mendapatkan keadilan, kesetiaan, dan belas kasihan. Khususnya mereka yang lebih rendah, mereka yang kita anggap rendah dalam secara sosial, secara finansial dalam kehidupan kita, dalam keluarga. Bagaimana relasi kita dengan istri dan anak-anak kita? Saya seringkali mendengarkan dalam keluarga Kristen, dalam keluarga pelayan Tuhan, dalam keluarga bahkan hamba Tuhan ada yang melakukan abuse, baik itu secara kata-kata, emosional maupun fisikal. Istri dan anak-anak dalam budaya hierarkis seperti Indonesia ini seringkali dianggap sebagai orang-orang yang rendah, yang tidak berdaya. Apakah kita menjalankan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan kepada orang-orang di sekitar kita? Saudara, keluarga kita yang paling mengenal kita dan mereka yang paling harusnya merasakan dan mengalami kesetiaan, belas kasihan dan juga keadilan dalam hidup kita. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang bekerja kepada kita, termasuk di gereja ini, karyawan kita, bawahan kita, dan orang-orang lain, asisten rumah tangga kita. Apakah kita sebagai orang-orang yang dipandang sebagai orang yang rajin beribadah oleh mereka, juga dipandang sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh menerima mereka sebagai manusia? Apakah kita tergerak melihat orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang tertindas? Saudara, saya seringkali menangis sedih ketika melihat fenomena bahwa ketika ada gereja yang dirusak, ditutup, orang Kristen berbondong-bondong untuk melakukan demo, membela keadilan, hak-hak. Tetapi di manakah mereka ketika ada orang-orang yang lain yang diperlakukan tidak adil? Apakah mereka juga berteriak dengan teriakan yang sama, berdiri di garda depan untuk membela orang-orang lain yang juga mengalami ketidakadilan? Bukan hanya untuk kalau diri kita diperlakukan tidak adil, kita berdiri dan membela keadilan untuk kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang lain. Saudara, mari kita mengejar yang paling penting. Bukan hanya mengejar sesuatu yang bersifat ibadah, pelayanan, itu penting. Tetapi yang di dalamnya, esensinya yang jauh lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang lain. Bagaimana motivasi kita di hadapan Tuhan melakukan itu semua. Semoga kita ini bukan orang yang mendapatkan ucapan celaka dari Tuhan. Semoga kita bukan orang-orang yang diperingati oleh Tuhan sendiri, tapi orang-orang yang dipuji Tuhan, karena kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin.